Langsung saja beri aplaus yang meriah untuk Indra Cahya. Selamat malam semuanya teman-teman. Buka puasa bersama di bulan puasa itu hukumnya wajib. Lebih wajib dari puasa itu sendiri ya. Wajib. Kalau nggak bubar kafir Anda ya. Wajib pokoknya. Terus biasanya kan kayak kumpul jam 3 ngabuburit dulu gitu kan. Terus ada yang tanya gini, kita di sini buka puasa bersama di mana nih? Kita buka puasa dengan yang manis yuk gitu. Pasti ada kampret satu yang jawab kayak gini. Buka puasa dengan yang manis, aku dong. Nadanya tuh pasti gitu ya, kijing. Palamu ya. Saya berharap yang tanya tadi Sumanto ya. Jadi Sumanto nanya gitu ya. Kita buka puasa dengan yang manis yuk. Terus ada si anjing tadi jawab ya. Buka puasa dengan yang manis, aku dong. Oke. Manis juga ya. Lebih manis dari sepupuku. Mbak-mbak Indomaret itu kayak sangat antusias gitu menyambut customer ya. Jadi kalau ada orang datang itu, selamat datang di Indomaret. Selamat belanja, selamat jajan. Kita tuh diperlakukan seakan-akan kita nggak pernah ke Indomaret sejak lahir. Selamat datang di Indomaret, ini namanya Ciki Mas. Ini namanya Chicken Nugget. Itu namanya CCTV. Ayo say hi mas, say hi. Masuk CCTV Trans 7 kamu mas. Lebay. Lebay banget. Itu tapi saya suka lebay-lebay semacam itu karena menyebarkan positivitas ya. Saya itu jadi saya itu juga pengen antusias juga kalau mau masuk ke Indomaret gitu. Jadi kayak, saya datang di Indomaret. Saya mau belanja. Mbak, saya mau nambah pulsanya mungkin. Hypermart tuh juga gitu teman-teman. Hypermart tuh gede banget. Kalian pernah ke Giant di Surabaya? Gede banget. Itu kalau ada orang masuk keluar bawa anak kecil-kecil, di dalam membangun rumah tangga gitu ya. Di dalam Giant itu ada tim SAR. Barangkali ada orang yang tersesat di tumpukan Mami Poko ya. Tapi yang paling membingungkan ya, paling unik sih sebenarnya dari Hypermart, itu adalah announcernya. Jadi announcernya itu suaranya enak sih. Tapi dia tuh suka muncul secara tiba-tiba di saat yang tidak terduga gitu kan. Di saat di tengah-tengah lagu ya kan. Iya, kan biasanya kalau kita belanja di Hypermart tuh kan dengerin lagu gitu kan. Enak gitu sambil belanja gitu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Langsung ambil pisang dijadiin mic ya. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku cung diberitahukan kepada seluruh pengunjung Hypermart yang tercinta, kini Hypermart menyediakan menu sosis babi. Sosis babi ini disertifikasi halal oleh MUI, Majelis Uskup Indonesia. Terima kasih. Gak enak banget teman-teman punya suara kecil. Tahu nggak kenapa? Kalau kalian punya suara kecil nggak apa-apa ya. Tapi kalau di keluarga saya itu nggak enak banget. Karena keluarga besar saya itu adalah keluarga besar ABRI. Iya loh, kakek saya itu satu TNI AL, satunya Polri. Dan mereka itu berkuasa pada zamannya. Mereka itu tipe-tipe orang yang tegas banget gitu loh. Tegas banget yang kayak kalau di rumah kayak, siap Pak Harto gitu kan. Siap. Pak Harto siap. Pada zamannya soalnya. Siap Pak, saya akan culik. Siap. Nah, tiba-tiba nggak gitu lah. Nggak enak banget gitu. Dan cucunya yang kayak kelemer-kelemer kayak saya gitu. Saya tuh disuruh jadi tentara teman-teman, anjing nggak. Indra, belajar yang rajin, nanti kamu lulus SMA jadi tentara. Saya yang kayak stop, nggak usah atur-atur hidupku. Kamu itu cuma tetanggaku. Orang tuanya siapa kamu anjing? Bukan saya dong yang kamu atur, tuh anakmu loh. Ma, Pak Tukio tuh lo mau.
masuk kamarku, usir mau. Saya ternyata waktu dewasa itu agak menggendut ya. Mana ada tentara gendut ya? Soalnya tahu nggak sepatu tentara? Kalian tahu sepatu tentara nggak? Sepatu tentara itu lubangnya ada 16 loh. Itu kalau perutnya buncit caranya gimana masangnya gitu. Masak nggak bisa nafas. Saya itu pernah pakai Doc Marten ya. 16 lubangnya itu nggak bisa nafas saya masangnya. Kayak perut saya itu ngebului paru-paru saya gitu. Kayak terjadi pembulian STPDN di sini. Oh, kayak dicekek. Serangan kolesterol rendang. Mati kamu nak. Nggak bisa nafas anjing. Kalian tahu celananya tentara nggak? Celananya tentara itu lebih skinny dari celana pang ya. Skinny banget celananya kayak kecil banget celananya itu, pori-pori tidak bisa bernafas ya. Saking skinny-nya celana tentara ya, kentut tidak bisa keluar ya. Kentut mau keluar udah dijagain PM, mau keluar kemana kamu? Masuk lagi kamu. Masuk anjing. Masuk lagi kentutnya. Ke dalam usus ya, gimana caranya? Saya nggak mungkin jadi tentara karena ketika dewasa ternyata saya sakit asam urat, teman-teman, anjing. Aduh, bangsa teman-teman. Di sini yang tua pasti relate ya, yang tua. Di sini ada yang sakit asam urat, boleh minta tepuk tangannya? Ayo kita bikin perserikatan asam urat deh. Teman-teman, nggak ngaku kalian anjing ya. Kelihatan umurmu 30, 31, tidak mungkin tidak kolesterol anjing. Ayo kita bikin perserikatan bersama-sama ini. Biar saya tidak malu sendiri di sini anjing. Karena badan terlihat sehat, muka glowing gitu kan. Terlihat sehat. Tapi kalau misalkan kambuh ya kan, kambuhnya kan biasanya di sendi kaki ya kan. Kita itu tidak bisa berjalan ya. Tiba-tiba lumpuh gitu. Badan sehat tapi lumpuh, bayangkan. Saya itu pernah ya, ke mall sama istri saya. Terus tiba-tiba kambuh, terus kayak tiba-tiba gitu. Dibopong sama satpam langsung, Mas, lupa bawa kursi roda, Mas. Saya baru tahu ternyata seminggu makan nasi padang kita butuh kursi roda ya. Enak sih tapi sebenarnya asam urat ya. Salah satu keenakannya adalah kita bisa merasakan sensasi jadi Dani Aditya ya. Tapi tanpa gelar artis dan tanpa pundi-pundi uang dari MLI ya. Sulit teman-teman jadi tentara kalau punya asam urat. Saya itu 6 bulan sekali dulu di general check up secara berkala ya kan. Tes darah gitu sama tes urin juga. Nah saya itu suka banget ya sama tes urin. Tes urin itu suka banget karena kita bisa pipis secara rebel gitu. Tidak di tempatnya, biasanya kan kalau pipis biasa kan aduh diapain ya ini zigzag aja deh. Biasa gitu. Kalau tes urin kita bisa pipis di cup. Wah, enak banget rasanya. Kayak bisa merasakan sensasi macet tol Jakarta gitu loh. Kita kan nggak pernah di sini. Dan lagi kita itu ya, tes urin itu adalah satu-satunya momen di mana kita memberikan pipis kita ke orang lain. Dan hal tersebut diterima dengan tangan terbuka gitu. Wah, terima kasih pipisnya, Pak. Ini adalah mimpiku, ini adalah passionku. Untuk menganalisis pipis Anda. Biarpun kata masyarakat ini jorok, biarpun kata agama ini najis. Laptop si Unyil itu keren banget. Dia itu sudah rumit dari judulnya ya. Laptop si Unyil. Judulnya laptop si Unyil, tapi kita tidak pernah melihat laptopnya. Wah, mana laptopnya? Tidak ada. Tapi wajar aja ya, Unyil kan nggak mungkin bisa laptopan ya kan. Unyil itu kan cuma sekedar boneka ya. Tangannya bunder, nggak punya jari. Gimana cara mau memegang laptop gitu. Isinya dakron gitu. Nggak mungkin dia bisa laptopan gitu. Tapi hal yang paling menarik dari laptop si Unyil itu adalah karakternya. Salah satu karakternya itu mendidik anak Indonesia untuk tidak pilih-pilih teman. Tahu nggak kenapa? Karena Unyil punya teman anak pang. Serius. Unyil itu punya teman anak pang. Pangnya beneran gitu yang mohak gitu kan. Mohak di lem Raja Wali gitu loh ya. Wah.
diwarnai merah pakai sausnya bakso gitu. Pakai piercing pipa paralon wafin itu loh. Beneran, tapi tahu nggak namanya siapa? Namanya Embul. Ini nama anak pang macam apa ya? Embul ya. Embul gitu. Biasanya anak pang kan namanya kayak sangar gitu, kayak momon jahat gitu ya. Kayak yang ini kayak Embul. Ini kayak nama yang dikasih oleh cewek ke pacar alaynya ya. Kayak Embul udah minum arak, oh, sudah. Embul udah pogo belum? Sudah. Aku anak pang. Oh. Embul. Kok bisa anjing? Kok bisa ya? Unyil yang nampaknya sangat-sangat religius itu ya kan? Kan dari penampilan dia religius banget kan. Dia pakai baju koko, dia pakai sarung kayak sarung wadimor di bebet ya. Terus dia pakai kopiah maiyah gitu kan. Kok bisa? Dia bisa berteman dengan anak pang gitu loh. Mungkin Unyil lagi naik Honda Beat gitu kan. Main laptop nggak bisa, naik Beat bisa anjing. Dia datang ke perempatan terus tiba-tiba ada Embul lagi ngamen gitu kan. Saudara, sebotol darah kita alkohol. Embul lagi ngamen tuh. Terus Unyilnya yang kayak, Embul, anak kecil tuh tidak boleh mengamen. Ingat kata Profesor Muhajir. Ketika acara laptop si Unyil diadakan, itu kan biasanya mereka itu mengobservasi pabrik-pabrik gitu kan ya. Oh, mereka berdua datang ke pabrik tisu Magic gitu kan. Wah, keren banget, magic banget ini. Kalau nggak gitu dia bisa datang ke misalnya mengobservasi binatang yang akan punah di Indonesia gitu kan. Mereka mengobservasi anggang-anggang kali gitu kan. Wow, anggang-anggang kali ini keren banget. Gerakannya cuma naik, turun, punah ya kan. Naik, turun, punah, hilang. Akhirnya mereka berdua, acaranya laptop si Unyil kan selesai gitu kan. Terus Embulnya yang kayak, terima kasih ya Unyil udah ngajak aku syuting. Habis ini Unyil mau kemana? Oh, aku habis ini mau mengantar ibuku berbelanja. Habis itu Unyil mau istirahat. Lalu besok Unyil mau sekolah. Kalau Embul, habis ini kamu mau ngapain? Oh, aku habis ini mau cari gandolan truk ke Batu. Terus aku mau beli minuman keras untuk mabuk sama teman-temanku. Terus aku mau tidur di pelataran ruko tutup. Ya udah Embul, hati-hati ya, hati-hati. Dadah. Embul, hati-hati, kamu nanti dipalak loh, di sana banyak anak pang. Aku pang goblok. Jam 1:30 sampai jam 2-nya itu acaranya adalah Si Bolang. Wah, acara Si Bolang ini juga keren, teman-teman. Karena mengajarkan orang Indonesia untuk traveling. Wah, keren banget. Yang lebih keren adalah SOP Bolang ya. Untuk menjadi seorang bocah petualang, itu ada SOP-nya. SOP-nya adalah menggunakan topi, kan? Menggunakan scarf, bandana, dan menggunakan tas ransel. Harus itu. Itu harus banget. Itu meskipun bolangnya datang dari suku-suku yang bajunya cuma nutupin titit aja gitu. Tetap harus pakai topi, scarf, tas, tutupin tititmu dulu anjing. Pakai ransel itu loh, ditutupin. Ya ampun. Bolang, si bolang, hap, di hap ya, udah hap. Di hap sama ya. Dan topinya bolang itu pasti kebesaran nih. Ya ampun. Kenapa Trans 7 itu produksi topi untuk orang dewasa? Padahal ditaruh ke anak kecil, kepalanya anak kecil. Anak kecilnya cenderung kurang gizi pula ya. Topinya itu pasti kebesaran kayak gini loh. Aduh, jadi bolang kok bikin buta ternyata. Anjing. Topinya itu nggak masuk lah ya. Kebayang topinya itu selalu dipakainya ya. Selalu dipakainya kebalik, kenapa coba? Kenapa topinya si bolang itu dipakainya selalu terbalik? Nggak pernah dia dipakai ala party dork gitu, nggak pernah ya. Kayak dipakainya itu selalu terbalik gitu. Mungkin kalau dipakainya normal jalannya yang mundur ya. Wih. Saya itu tidak bisa berenang. Tidak bisa berenang itu tidak masalah ya teman-teman.
Tapi bagi saya itu adalah sebuah masalah besar. Karena istri saya adalah orang timur. Itu istri saya, sarangi. Istri saya itu adalah orang timur. Tahu nggak? Di dalam DNA orang timur, ada skill renang Richard Sambera ya. Orang timur tuh harus bisa renang, nggak bisa renang tuh nggak bisa. Papa mertua saya ya teman-teman. Papa mertua saya itu kan orang timur ya. Dia tuh timur banget, saking timurnya sampai ikut Fiji ya. Orang timur banget ya. Dia tuh kalau ketemu bawa salosa itu kayak mantap Pak C, siap. Mantap siap Pak C. Orang timur banget udah papa mertua saya. Papa mertua saya tuh ceritanya kayak gini. Dia itu kalau main ya, main ke rumah temennya, dia itu harus nyebrang laut dulu. Bayangkan. Dulu rumahnya di Gorontalo, dia itu kalau main ke rumah temennya, itu nyebrang laut dulu. Kalau kita kan kayak mau main PS gitu, ya ambil sepeda biasa aja. Dia itu nyebrang laut dulu ya. Ini Bani Israel aja kalah loh ini. Bani Israel itu harus ada Nabi Musa, membelah lautan, tas itu. Baru mereka menyeberang laut, itu pun dikejar Fir'aun ya. Aduh. Orang Yahudi sama orang Timur lebih menang. Mantap orang Timur. Renang laut loh. Istri saya tuh ya, tanya orangnya coba. Istri saya itu umur 3 tahun, sudah bisa berenang di kolam renang Olimpiade. Bayangkan. Serius. Renang. Ikan cupang aja gak gitu-gitu amat ya. Hidup tiap hari di toples begini. Bisa nabrak. Sampai mati di toples. Ini 3 tahun loh. Dan istri saya mendapatkan suami siapa? Saya. Tidak bisa berenang. Saya itu kalau berenang, saya pergi ke kolam anak-anak lalu kecipak-kecipak. Saya sampai dipanggil papa sama anak-anak di situ. Papa. Anak-anak daddy issue gitu. Papa. Pak, gaya kentung tuyul dan Mbak Yul Pak. Ya siap. Saya itu pernah minta videoin saya renang ya. Saya itu minta di videoin saya renang. Renang itu kan treknya lurus gini ya. Nah saya itu minta videoin saya renang. Saya itu ternyata kalau renang lurus gini, saya belok. Muter, lama-lama muter loh. Kok muter? Tahu nggak kayak perahu mainan anak-anak otok-otok loh. Tok. Numpak ereking. Goblok. Saya itu pernah ditanyain sebuah pertanyaan fundamental sama teman saya. Gimana sih kamu itu kan cowok ya? Cowok kok nggak bisa renang sih? Malu-maluin aja. Itu nanti kalau misalnya kamu sama anakmu naik kapal berdua, terus kapalnya nabrak batu es, terus kapalnya pecah, terus kalian berdua tenggelam, siapa yang nyelamatin anakmu? Tim SAR. Tim SAR yang menyelamatkan anak saya gitu. Wah, anak ini layak diselamatkan, dia punya masa depan. Itu biarkan saja. Wah, saya dimakan baby shark gitu kan. Mati. Wah, iya. Tim SAR dong yang menyelamatkan. Dan menurut saya hal tersebut itu tidak akan terjadi sih menurut saya. Tidak akan terjadi. Karena apa coba? Karena saya itu akan mendidik anak saya menjadi seorang perenang yang andal. Saya akan leskan dia, saya akan kursuskan dia. Jadi kalau misalkan ada kejadian seperti itu, saya yang ditolong ya. Konsepnya itu sama persis kayak memasukkan anak ke pondok pesantren gitu loh. Sama dong. Sama persis. Kan anak masuk pondok pesantren jadi anak soleh. Terus doa anak soleh menyelamatkan orang tuanya dari api neraka, ya kan? Nah kalau saya diselamatkan dari Selat Malaka. Waktu itu saya menyelundupkan iPhone dari Batam. Ya. Ayah, akan kuselamatkan iPhone-nya. Nah saya itu pernah menemukan sebuah artikel yang tentang apa ya? Tentang kesehatan cewek. Artikelnya itu tentang
bahaya merokok bagi cewek. Jadi artikelnya itu kayak gini bunyinya. Smoking can make your nipple fall off. Beneran, serius, coba search. Smoking can make your nipple fall off. Yang artinya, merokok bisa membuat pentilmu copot. Dan serius itu saya baca ya. Saya baca artikelnya tuh ternyata ilmiah banget gitu. Jadi kalau ngerokok itu nikotinnya itu bisa menghalangi aliran oksigen ke pentil. Terus lama-lama pentil akan menghitam, terus lama-lama akan copot gitu. Iyalah. Jadi itu saya nggak bayangin kalau misalkan ada cewek lagi ngerokok gitu kan kayak itu asap-asapnya langsung masuk ke tubuh cewek itu. Cari pentil gitu. Mana pentilnya? Pentilnya ketemu gitu, des-desnya. Keluar asap gitu kan. Wush. Kayak pemilihan paus baru ya. Jalan-jalan di mall gitu kan, jalan-jalan di mall menemukan sesuatu yang aneh. Waduh, apa nih? Berbentuk seperti kismis, warnanya coklat, bau samsu, itu punya aku mas. Waduh maaf bu. Saya tuh nggak suka ya penelitian macam itu ya. Itu penelitian macam itu tuh tidak gender netral menurut saya. Karena itu cuma bahaya merokok kok cuma terjadi di cewek, kenapa tidak terjadi di cowok juga gitu? Cowok kan juga punya alat vital yang menggantung-gantung juga gitu di tubuh gitu kan. Kenapa kalau cowok merokok titiknya nggak copot gitu? Iya kan, harusnya cowok itu kalau ngerokok itu asapnya masuk terus copot gitu. Wah, ternyata manusia bisa autotomi. Autotomi apa sih? Nah, aku nggak tahu anak IPS. Aku anak IPS nggak tahu saya. Namanya kadal itu loh, kadal. Harus menjelaskan lelucon saya ya, bangsat kalian. Kadal yang ketika terancam buntutnya copot itu loh anjing. Cicak juga bisa. Cicak bisa. Bukan kadal mas, cicak. Oh iya siap, boleh. Ivan Lanin itu pernah nge-tweet gini ya. Saya liatin tweetnya Ivan Lanin. Ivan Lanin tuh pernah nge-tweet gini. Kata itu netral. Tafsir manusialah yang membuatnya berpihak. Imajinasi manusia jugalah yang membuatnya liar. Rame amat gak ada yang mau mutualan nih. Kita ambil contoh deh ya. Kita ambil banyak disi-disi yang bergeser maknanya. Salah satunya ya pentil itu tadi, cobalah ya. Coba pentil tadi. Jadi pentil itu kan kayak dimaknai jorok ya. Ya gak sih? Kayak gitu dimaknai jorok. Padahal pentil itu apa gitu. Itu kayak dotnya anak bayi aja gitu. Kan biasanya kalau kata-kata jorok itu bisa kita gunakan untuk memaki. Pentil itu tidak bisa kita gunakan untuk memaki. Pentil gitu. Hah? Apa? Kenapa? Aku tidak tersinggung sama sekali. Kayak kalau anjing gitu kan. Aduh. Hatiku tersatuku sakit. Pentil enggak gitu. Bahkan ya, saya itu tidak pernah mendengar kata-kata pentil itu diucapkan dengan bersungut-sungut gitu, nggak pernah ya. Pentil gitu. Pentil bangsat. Pentil anjing memang pentil. Nggak pernah kayak gitu. Bahkan pentil itu diucapkan itu dengan hati gembira, riang itu pentil. Aduh, ini pentil siapa sih ini? Ini lucunya ini tak ronce. Jadi editor itu duitnya sedikit, teman-teman. Kita tidak bisa jadi kaya dari jadi editor. Wah, miskin selamanya gitu. Stand up duitnya udah sedikit, jadi editor pula ya. Tidak bisa jadi kaya, padahal saya itu pengen loh jadi orang kaya. Kayaknya enak jadi orang kaya, teman-teman. Saya tuh pernah kerja di website sebelum ini. Kerja di website, bosnya ya. Bos saya itu hobinya main golf. Kita itu harus memukul bola segede ini untuk masuk ke dalam lubang yang gedenya 10 cm di tengah lapangan yang gedenya 10 hektar.
dengan ditemani 10 caddy ya. Harus optimis gitu kan, kalau optimis enak tuh, tus, masuk gitu kan. Kalau pesimis orang miskin nggak bisa gitu. Dia mukulnya kayak, waduh cicilan bitku gimana ya. Aduh ya nggak masuk. Iuran BPJS naik lagi. Kalian tahu nggak squash itu apa? Yang tenis sama tembok itu loh. Itu tenis introvert itu ya. Tenis introvert, mungkin asal-muasalnya itu dari situ ya. Jadi squash itu lahir dari ada 2 orang yang ingin main tenis, tapi orangnya ngambek-ngambekan mungkin. Kayak, kita main tenis bersama. Ogah, main aja sendiri sama tembok. Oke. Bos saya yang sekarang tuh hobinya diving. Hobi diving itu hobi orang kaya banget udah. Bener-bener nggak bisa. Itu kalau orang miskin namanya bukan diving, tapi mengambil koin di dasar pelabuhan ya. Andaikan aku bekerja lebih keras, aku bisa meletakkan oksigen di hidungku. Tabung oksigen, mahal sekali. Olahraga orang kaya banget itu. Itu kita kalau diving itu kita merasakan kayak sensasi berada di titik antara hidup dan mati ya. Ya kalau kita diving itu seakan-akan kita, waduh harusnya kita mati nih. Tapi karena aku kaya, aku bisa menghirup oksigen. Wah, begini ya rasanya mati. Wah, mantap. Saya kalau di stand up Malang ya, saya itu adalah komik yang suka membahas agama. Tapi saya itu pernah gini. Saya itu pernah diundang untuk main stand up comedy, untuk menghibur stand up comedy oleh kalian tahu nggak? Kristen. Bayangkan materi-materi saya tadi diungkapkan di depan orang Kristen. Wow, mas ini 500.000 mas, oke. Siap. Yang penting uang. Akhirnya saya datang kan ke acaranya gitu. Ya kayak entah kenapa gitu saya dipilih gitu kan. Dulu saya gondrong dan berewokan, mungkin saya dikira mirip Tuhannya gitu kan. Kok saya sih yang dipilih, kenapa gitu? Ya udah gitu saya datang ke acaranya. Ternyata acaranya adalah sebuah seminar, teman-teman. Sebuah seminar tentang yang temanya adalah jodoh dari Tuhan. Temanya adalah jodoh dari Tuhan. Pembicaranya adalah 2 orang pendeta yang kebetulan adalah suami istri. Ya udah saya datang aja gitu. Terus saya tanya ke panitianya, teman-teman ini siapa saja nih yang datang di acara? Oh itu adalah jemaat gereja ini, jemaat. Oh ternyata saya Islam sendiri teman-teman. Wah, kok serem amat ya. Saya satu-satunya domba tersesat di antara ribuan gembala Tuhan ya. Wah, pertama kali ini saya. Semoga saya tidak ngebom. Seram sekali. Nah saya itu kayak dikoordinasikan untuk menonton khotbahnya gitu, khotbahnya pendeta tadi. Nah saya itu menyimak khotbahnya gitu kan. Pendetanya itu ada ngomong kayak gini. Salah satu ciri-ciri jodoh dari Tuhan itu adalah kesamaan ciri-ciri fisik. Tahu nggak? Bentuk jempol kaki saya dan bentuk jempol kaki istri saya itu sama. Itu adalah tanda jodoh dari Tuhan. Makanya kami dilanggengkan dalam pernikahan. Terus penontonnya itu kayak, hah beneran gak sih? Aduh, terus ada mbak-mbak satu yang, aduh jempolku penyet nih. Aku bakal punya suami gak ya? Aduh, agak aneh gitu. Kok aneh sih pendetanya gitu. Terus saya dipanggil tampil untuk stand up comedy kan. Oh kita sambut Indra, oh siap. Gitu. Saya stand up kan. Terus saya stand up gitu, ngebit tuh. Terus saya iseng-iseng pakai materi kakak pendeta tadi ya. Saya tuh ngomong kayak gini, kata kakak pendeta tadi, salah satu ciri jodoh dari Tuhan adalah kesamaan ciri-ciri fisik. Terus saya nunjuk bapak-bapak random di depan gitu kan. Bapak ini kupingnya 2, bapak sebelahnya kupingnya juga 2. Cie jodoh.
cie, jodoh. Penontonnya ketawa semua. Hahaha. Nikah, disuruh nikah mereka. Nikah. Ayo nih. Bapaknya kayak seneng gitu. Ayo nikah udah. Jodoh kita, jodoh. Semuanya ketawa, semuanya senang gitu. Tahu nggak yang nggak ketawa siapa? Pendetanya. Pendetanya kayak ngelihat saya kayak gini. Wah, bener juga anak ini. Istrinya itu yang juga pendeta, dia ngebisikin suaminya yang kayak, "Pah, jangan-jangan Islam adalah agama yang benar." Terima kasih teman-teman. Terima kasih, nama saya Indra. Terima kasih.